Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kita. Nikmat kita berada dalam Islam, iman, sehat walafiat. Kemudian kita diberikan nikmat aman dari segala macam malapetaka dan bencana. Ini adalah nikmat-nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita bisa menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, penjelasan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi sampai di hadis ke-22. Al-Haditsu Tsani wal 'Ishrun. Hadis yang ke-22, An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah. Faqal, beliau bertanya, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu Ramadan. Ara'aita, bagaimana pendapat wahai Rasul, jika aku sholat 5 waktu, saya puasa di bulan Ramadan, wa ahlaltul halal wa haramtul haram, aku halalkan perkara yang dihalalkan, aku mengharamkan perkara yang diharamkan, wa lam azid 'ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah sedikit pun dari hal itu. A'adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Qal, Nabi menjawab, na'am, iya. Hadis riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, ini hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dikatakan oleh para ulama, hadis ini adalah hadis yang punya kedudukan agung. Di dalamnya terdapat perkara-perkara pokok Islam dikumpulkan dalam hadis ini. Di sana ada perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah, baik ibadah qalbiyah atau badaniyah, qalbiyah atau badaniyah, yaitu hati
hati ataupun anggota badan. Wa kullu minhuma imma ma'dzurun fihi wa huwa al-halal aw mamnu'un minhu wa huwa al-haram. Imma ibadah itu atau perbuatan itu diizinkan oleh agama, maka perkara itu halal. Ada perkara yang tidak diizinkan oleh agama, perkara yang terlarang, maka ya, ini dinamakan dengan perkara yang haram. Fa'idha ahal syakhsul halal haram al-haram faqad ata bi jami'i wadhaifid din wa dakhul jannah amilan. Maka seseorang jika sudah mengetahui perkara yang halal dan dia bercukupan dengan yang halal, lalu dia juga mengerti mana yang haram, dia menjaga diri dari perkara yang haram, maka sungguh dia telah mengumpulkan perkara-perkara agama, dia telah berusaha untuk melaksanakan perkara-perkara agama dan sebaik-baiknya, dan ini adalah merupakan kunci seseorang masuk surga. Lalu disebutkan ada seseorang dalam hadis tadi, siapakah orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW? Maka pertanyaan ini sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi sebagai tambah ilmu. Para ulama ada yang mengatakan yang bertanya itu adalah sahabat Nu'man bin Qurqur al-Khuzai. Dia adalah salah seorang sahabat yang menyaksikan Badar dan terbunuh dalam perang Uhud. Dafa'ahu iman bil jannah wa ma a'adda Allah biha min na'imin muqim ila an yasma sallallahu. Motivasi besar dari sang penanya tadi, apa pertanyaannya? Seseorang bertanya kepada Rasul, jika aku melakukan perkara yang wajib-wajib saja, yaitu sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan, tidak lebih dari itu, apakah aku masuk surga? Iya, engkau masuk surga. Ini adalah semangatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam apa? Dalam perkara akhirat. Mereka sangat menginginkan kehidupan akhirat, sehingga dengan hartanya dia berusaha harta itu adalah baik untuk akhiratnya. Mungkin dengan kekuatan badannya dia pandai berkelahi, dia pandai bela diri dan kuat, maka dia menggunakan kekuatan dan keahliannya itu untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dengan kecerdasannya, kepintarannya, dan apa saja potensi-potensi dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berusaha untuk memberikannya untuk agama Islam. Mereka berjihad, jihad baik dengan ilmunya, jihad baik dengan hartanya, jihad dengan jiwanya. Inilah para sahabat, panutan kita yang mesti kita pelajari bagaimana jelas sejarah, terutama para sahabat. Sebagaimana Imam Ibnu Jauzi pernah mengatakan, karena tu'allimuna auladahum bi hubbi Abu Bakr wa Umar kama yu'allimuna surat Al-Quran. Adalah orang-orang adalah mereka mengajarkan anak-anaknya untuk mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, seperti mereka mengajarkan Al-Quran, surat Al-Quran. Sehingga para sahabat semisal Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan maka muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mencari teladan, maka teladanilah
para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum aqallu hadhihi ummah quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa aqwamuha hadiyan wa ahsanu halan. Sungguhnya para sahabat itu mempunyai hati yang paling baik, hati yang paling ikhlas, hati yang paling tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai ilmu yang paling dalam. Ya, sedikit bebannya. Mempunyai petunjuk yang paling kuat dan paling baik kondisinya. Satu kaum, kata Abdullah bin Mas'ud, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani nabinya, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala bersama nabinya. Dan mereka adalah orang-orang yang berada dalam petunjuk yang lurus. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan para salaf, ya, tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Oleh sebab itu dalam hadis dikatakan ada suku ashabi, jangan kalian itu mencela para sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh kalau engkau itu menginfakkan emas, ya, sebesar gunung, ya, Uhud, maka balagha mudda ahadihim, maka sedekahmu itu yang dimisalkan oleh Nabi SAW emas sebesar gunung Uhud, ya, tidak menyamai, tidak bisa membandingi sedekah mereka, ya, walaupun satu mud atau setengahnya, ya. Karena apa? Keutamaan yang ada pada para sahabat, ya, kehebatan yang ada para sahabat, iman mereka, hati mereka, ilmu mereka. Tidak mudah hidup pada saat itu, di mana orang-orang itu tidak ada yang percaya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya satu orang namanya As-Siddiq, tidak pakai lama, ya, langsung percaya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menzahirkan, menampakkan bahwasanya memang Abu Bakar betul-betul membenarkan Nabi SAW yang saat itu sangat berbahaya. Seorang yang menampakkan keislaman saat itu, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW saat itu, sangat berbahaya sekali bagi jiwanya, bagi nyawanya. Jadi faedah tentang para sahabat, betapa mereka itu mulia karena ilmunya, mulia karena imannya, mulia karena semangatnya dalam, ya, belajar dan semangat dalam mengamalkan. Mereka bertanya untuk beramal. Lalu jawaban pertanyaannya, isi konten dari pertanyaan dari sahabat tadi adalah pertama sholat, yang disebutkan jika saya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, yang halal aku halalkan, yang haram aku haramkan. Pertama sholat ini sudah pernah diterangkan, dijelaskan tentunya dalam hadis yang kedua juga sudah dijelaskan tentang hadis Jibril. Kemudian hadis yang ketiga, ya, dalam kitab ini Arba'in Nawawi, ya, yang mana hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasul yaqul, beliau pernah dengar Rasulullah bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 pilar, 5 rukun. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, anna Muhammadar Rasulullah. Pilar pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang disebut dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian pilar yang kedua wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, membayar zakat, wa hajjil bait,
ya haji ke Baitullah wa shaumi Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Dalam hadis sebelumnya disebutkan ya puasa bulan Ramadan lalu haji Baitullah. Ala kulihat 5 rukun ini adalah bagi seorang Islam adalah perkara yang wajib, perkara yang harus dikerjakan. Terutama ditanya oleh sahabat tadi yang bertanya adalah sholat. Jika aku sholat 5 waktu, sholat itu berasal dari kata silah. Silah itu menyambung silah. Silah itu menyambung hubungan. Bainal abdi wa rabbihi tabaraka wa ta'ala. Disebut sholat karena itu ada silah, tali hubungan. Gak boleh kita putus hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang gak mau sholat ini orang yang sombong, udah keterlaluan. Orang Islam gak sholat, makanya hukuman bagi mereka ya para ulama khilaf. Para ulama khilaf. Yang tidak khilaf adalah ketika mereka itu mengingkari kewajiban sholat, maka para ulama ijma, ya ijma tentang kekufurannya, tentang kekafirannya, yang menganggap sholat itu tidak wajib dan bukan rukun Islam. Maka ulama tidak khilaf, tidak berselisih akan kekafirannya. Yang diperselisihkan adalah ya mereka yang meninggalkan sholat karena malas. Dan ini banyak orang Islam yang tidak sholat. Di antara madhab ada yang mengatakan, di antara madhab pendapat ada yang mengatakan orang meninggalkan sholat karena malas dianggap kafir. Dianggap kafir. Di antara sahabat yang berpendapat dengan pendapat ini atau bermadhab dengan madhab ini adalah sahabat Umar bin Al-Khattab, sahabat Abdul Rahman bin Auf, Mu'ad bin Jabal, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Jadi sahabat kaliber semua itu. Oleh sebab itu bahaya, ya. Dan dalil-dalilnya banyak. Di antara yang mereka pakai dalilnya adalah riwayat Imam Muslim, baina rajul wa baina syirki tarkus shalah. Pembeda antara seorang dengan kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Ya, meninggalkan sholat. Ya. Kemudian hadis-hadis yang lain, yang senada, yang sama, ya, sama dengan hal ini, dengan apa yang tadi saya bacakan. Kemudian pendapat yang kedua adalah tidak sampai seorang itu mengeluarkan dari Islam. Kalau tadi pendapat yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena malas keluar dari Islam, batal Islamnya, batal Islam. Kemudian pendapat yang kedua, tidak sampai keluar dari Islam. Ini pendapat yang lebih rajih, tetapi dia dosa besar, ya, bukan dosa yang kecil, kecil. Ya, hal ini sesuai dengan surah An-Nisa 48, Innallaha la yaghfiru asy-syuraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang selainnya, liman yasha', jika Allah kehendaki. Jadi sholat itu termasuk wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Tapi di sini ada catatan liman yasha', bagi yang Allah kehendaki. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mengampuninya, maka tidak diampuni. Ya.
dan hadis-hadis yang lainnya. Tapi hukuman bagi mereka yang tidak sholat, hukumannya berat. Para ulama menjelaskan, ya, para ulama menjelaskan. Yang antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ulama-ulama yang lain, ya, yang lain. Orang yang enggak mengerjakan sholat waktu harus dihukum berat, kata Syekhul Islam. Ya, ini kesepakatan para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, harus dihukum keras, berat, ya, dan wajib untuk bertaubat. Pertama wajib taubat, sholat, disuruh sholat, ya. Jika ia bertobat maka terbebas dari hukum. Jika tidak mau tobat, tidak mau sholat tetap, maka dibunuh, ya, dihukum bunuh. Ya, tentu orang yang melakukannya siapa? Yang melakukan siapa? Para jamaah. Yang mengeksekusi tentu pemerintah yang sah, ya. Tidak boleh masing-masing orang, tidak boleh. Ya, ketika kita menerangkan tentang hukuman-hukuman seperti ini, tentunya yang berwenang adalah pemerintah. Jika pemerintah tidak ada, ya ini hak mereka. Ya, bahkan orang tinggalkan sholat lebih jelek daripada pencuri. Kalau orang pencuri dihukum nggak di sini? Ada. Padahal orang yang tinggalkan sholat itu lebih jelek, lebih jahat daripada pencuri. Pezina lebih jelek daripada pezina, lebih jelek dari peminum khamr, lebih jelek dari penghisap ganja, orang-orang yang terkena narkoba. Ini perkataan para ulama, ya. Sehingga memang jelek orang yang meninggalkan sholat. Ya. Kita sabar untuk memerintahkan keluarga kita, karena ini perintah Allah surat Toha 132, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wa la 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan keluarga sholat dan bersabar untuknya. La nas'aluka rizqan, kami tidak meminta kepada rezeki. Bahkan kami, yaitu Allah, yang memberikan rezeki kepada wal aqibatu lit-taqwa, dan akibat yang baik adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, sholat 5 waktu. Jadi sholat adalah perkara yang penting, ya, harus diperhatikan, bagaimana, ya, sholat kita, istri kita, anak-anak kita, anak-anak kita tanggung jawab. Makanya umur 7 tahun sudah mulai dibiasakan sholat anak-anak itu. Dan ini perintah dari Nabi SAW, "Qulu auladakum bis-sholati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Perintahkan anak-anak sholat umur 7 tahun, dipukul mereka umur 10 tahun. Ya. Dalam riwayat yang lain, "Allimu auladakum bis-sholat idza balaghu sab'an." Ajarkan anakmu sholat, bekali anakmu ilmu tentang sholat mulai umur 7 tahun. Bagaimana? Ya bertahap, mulai dari gerakannya dulu, bacaan yang ringan-ringan, yang pendek-pendek, ya, insya Allah bisa. Ya, ini perintah dari siapa? Dari Nabi SAW. Hasil Imam Al-Bazzar. Ya, ini perintah ini adalah penting. Jika ada orang Islam nggak sholat, ini bahaya. Ini dosa besar. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa, termasuk apa? Meninggalkan sholat. Kita takut, ya. Kemarin ada gempa Cianjur, ini ada gempa lagi berita di
dari mana? Didahului. Disebabkan apa? Karena dosa. Fakul dan apa berbeda-beda. Bukan apa dan sayha. Waminhum man asal alaihi mahasibah, waminhum man ahwat dan sayha, waminhum man khasaba bil ard, waminhum man aghraqna, wa ma kana yadrimu walakin anfusahum yadrimun. Al-Ankabut 40. Dan masing-masing kami berikan bencana, kami kirimkan bencana disebabkan dosa. Di antara mereka ada yang kami hujani dengan batu kerikil, di antara mereka ada yang kami kirimkan halilintar suara yang menggelegar, di antara mereka ada yang kami benamkan dalam bumi, di antara mereka ada yang kami benamkan dalam air, tenggelamkan dalam air. Allah tidak zalim, tetapi mereka yang berbuat zalim. Ya, inilah karena apa ya? Karena banyak dosa. Orang Islam banyak yang jauh dari Islam. Tadi disebutkan dalam hadis yang ketiga dalam apa namanya? Al-Ba'in Nawawi. Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu akan tegak terbangun atas 5 pilar, 5 rukun tadi. Rukun Islam yang pertama syahadat, 2 syahadat. Kedua apa tadi Pak? Sholat. Yang ketiga zakat. 4 puasa bulan Ramadan. Yang kelima haji. Bila mampu. Ya. Yang pertama syahadat. Konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah apa? Tauhid dan meninggalkan syirik. Konsekuensi dari Muhammad Rasulullah apa? Mengikuti sunnahnya, mengikuti perintahnya, meninggalkan larangannya, beribadah dengan caranya, syariatnya. Ini syahadat. Kemudian yang kedua sholat. Nah, dari syahadat sendiri banyak orang yang melakukan kesyirikan. Orang Islam masih banyak yang melakukan kesyirikan. Ini yang pertama. Bagaimana Islam itu bisa tegak? Islam itu bisa kuat? Karena orang Islam jauh dari Islam itu sendiri. Dari pilar yang pertama, rukun yang pertama. Yang kedua apa? Sholat. Banyak orang Islam yang tidak sholat. Males. Gimana mau menang? Orang dia sendiri aja kalah. Dia sendiri aja kalah. Gimana mau jihad? Melawan diri sendiri saja nggak bisa. Orang Islam itu lemah itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Salat, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kemenangan. Enggak menang. Orang dia kalah sendiri dengan hawa nafsunya, dengan setan kalah. Enggak salat Allah Musa. Ya. Masya Allah, kita lihat masjid-masjidnya. Masjid-masjid. Kalau maghrib masih penting ya. Kalau sudah isya sama subuh sudah berat. Karena memang itu adalah sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Belum zakat. Zakat lebih berat lagi zakat. Karena apa? Kaitannya dengan harta. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan juga banyak orang yang tidak puasa. Orang Islam padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajib puasa itu. Dalam surat Al-Baqarah 183. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tadi pertanyaannya apa tadi? Kalau aku sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan. Ya. Ini halal. Perkara yang halal ya adalah perkara yang diizinkan oleh syariat, diizinkan oleh syariat. Di sini ya, i'tiqad ya, hurmati ma halallah kufur. Jadi ada sesuatu yang halal lalu diharamkan.
Ada sesuatu yang dihalalkan, dihalalkan. Ini kufur. Ya. Sesuatu yang halal diharamkan. Ya. Misalnya karena apa? Karena mengikuti tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka. Ya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Ini adalah perbuatan yang kufur. Sebagaimana diterangkan dalam surat At-Taubah 33. Mereka mengambil ya ahbarahum wa ruhbanahum, pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. At-Taubah 33. Bagaimana mereka ya menjadikan pendeta dan ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah adalah ketika mereka mengikuti pendeta dan ulama yang mengharamkan sesuatu yang halal, atau sebaliknya ya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh. Istibahatu ma haramallahu, dan sebaliknya membolehkan apa yang diharamkan adalah kekufuran. Jadi faedah atau kesimpulan dari penjelasan hadis yang singkat pada malam hari ini, yang pertama, alal muslim an yas'al ahlal ilmi an umuri dinihi allati yajhaluha. Pertama, faedahnya, kesimpulannya, wajib bagi setiap muslim untuk bertanya, wajib bagi setiap muslim untuk bertanya kepada ulama tentang perkara agama yang tidak diketahuinya, tentang perkara agama yang tidak diketahuinya. Ya, bertanya. Bagaimana kan? Hadis tadi, seorang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi. Ya, banyak pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi SAW dilontarkan oleh para sahabat dan para. Kemudian yang kedua, kama yanbaghi 'alal mu'allim an yanzur fi halil muta'allim qabla tawsilil ilmi ilaihi hatta yu'tiyahu ma yutiq. Sebagaimana ya dianjurkan bagi seorang mu'allim, seorang pengajar atau seorang ustaz yang mempunyai ilmu, untuk melihat keadaan orang yang belajar dengannya, ya, sebelum memberikan ilmu itu. Maka berikan perkara-perkara ilmu yang mampu dicerna. Maka berikan perkara-perkara ilmu yang mampu dicerna. Misalnya kita mau ngajarin anak kecil, ya kita memakai materi-materi yang sederhana, bahasa yang sederhana kepada para remaja, kemudian pada orang tua. Ya, ada orang-orang yang masih awam baru ngaji, maka materinya disesuaikan dengan yang masih awam, masih pemula. Tidak bisa disamakan dengan yang sudah lama ngaji atau memang penuntut ilmu, sudah baca kitab, pembahasannya sudah ya. Istilah-istilah bagi ya, mereka yang masih pemula, masih bingung apa itu tauhid, apa itu sunnah, apa itu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya. Mungkin masih, tapi itu masih dasar sebenarnya, harus diketahui dasar. Ya, masing-masing ya sesuai dengan likulli maqal. Setiap tempat itu ya sesuai dengan majelisnya. Siapa majelisnya yang dihadapi, disesuaikan materinya, disesuaikan. Kemudian ketiga, kama fihi tafsir wa taysir wa targhib afnan nasrul ilm. Berikan kabar gembira
berikan kabar gembira, motivasi, dan memudahkan ketika menyebarkan ilmu. Berikan kabar gembira, motivasi, dan kemudahan dalam menebarkan ilmu. Ya. Sekarang zamannya zaman media sosial. Ya. Kita dituntut untuk mengikuti mungkin ya, tetapi tetap dalam ya batasan-batasan ya. Mereka yang berhak berdakwah tetap mereka yang ambil bagian untuk berdakwah. Jangan kita banyak konsultasi. Kalau hanya share perkataan ulama silakan apa. Ya. Pertama, takut dulu. Apakah memang benar kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat memang ilmu? Nah ini juga dalam kita nukil saja perlu ilmu. Ya. Dikatakan hadis ternyata bukan hadis nantinya. Nah, jangan asal share. Kalau memang belum paham, belum mengerti, belum tahu tentang ini, jangan di-share. Pastikan dulu itu memang betul-betul ilmu. Terus siapa kita? Nah, juga penting ya. Tentang ini berarti penting mengerti tentang adab bermedia sosial juga. Ya. Jadi ini memudahkan seperti video seperti ini. Memudahkan. Tapi kemudahan ini akhirnya bagaimana? Ya, semoga bisa dipahami dengan baik kita. Jika memang betul-betul nggak bisa hadir dalam majelis ilmu, silahkan. Atau untuk murojaah. Dulu kita nggak ada video seperti ini direkam pakai kaset. Ya, harus beli kaset pakai online. Diulang kajian pakai sekarang udah pakai tinta kan, terus sampai banyak kita. Ya, setiap kajian kita sudah catat. Kajiannya hadir kajian, catat, kemudian direkam, diulangi lagi, hafal gitu. Ya ini mestinya lebih dari itu semangatnya. Kemudahan ini bukan membuat malas, tapi memang ini ujian juga untuk kita. Semakin dimudahkan, semakin malas. Ini yang semoga kita terhindar. Yang keempat, karena fihi anak iktisad dalam al-qiyam bil wajibat wa tarkil manhiyat yadkhulul jannah. Kita beribadah dengan perkara yang wajib, meninggalkan yang haram adalah kunci masuk surga. Beribadah mencukupkan dengan perkara yang wajib, meninggalkan yang haram, ini adalah kunci daripada surga. Ya. Dan ini adalah ciri dari para wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan dalam hadis yang ke-34 nanti ya. Kita baru hadis berapa nih Pak? 22 ya nanti. Disebutkan juga dalam Arba'in Nawawi yang ke-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan perang dengannya. Nah, wali Allah. Yang bela siapa? Allah. Apa cirinya wali Allah? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah ya, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah hambaku itu bertaqarrub kepadaku. Ya. Beribadah kepadamu dengan sesuatu yang lebih aku cintai kecuali sesuatu yang telah diwajibkan atasnya. Jadi sesuatu yang membuat Allah sangat cinta kepada seorang hamba, dan itu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika wali itu mengerjakan perkara-perkara yang wajib, pertama skala prioritasnya adalah perkara yang wajib, tidak boleh ditinggal. Kalau ada orang yang mengaku
tetapi tidak sholat 5 waktu, tidak puasa, maka dia adalah bohong. Coba yang dimaksud wali itu diterangkan dalam surat apa? Yunus 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah wali Allah itu tidak ada pada mereka kegelisahan dan ketakutan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, jadi perkara yang wajib. Perkara yang wajib. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hamba itu beribadah pada dengan yang wajib lalu ditambah dengan yang sunnah. Hatta uhibbah, sampai aku mencintai. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang digunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangan dan kakinya yang digunakan untuk memegang dan melangkah. Jika dia meminta kepada aku akan memberikan permintaannya. Jika dia meminta perlindungan, aku akan memberikan perlindungan untuknya. Rawahul. Nanti akan kita bahas insyaallah di kajian-kajian berikutnya. Sudah masuk? Belum? Ada pertanyaan silakan. Jika ada pertanyaan. Saya beri kesempatan untuk bertanya. Silakan, ya silakan. Ya, ya silakan. Doa. Ada orang berdoa terus ke kita, ya aminkan, amin, harus diaminkan. Karena itu doa arti amin itu apa? Istajib, kabulkanlah. Iya, diaminkan. Boleh. Syafa Allah, amin, amin. Semoga untuk ya diberkahi. Barakallahu fiikum. Doa. Barakallahu fiikum. Semoga Muslim, non muslim mendoakan kita ya. Apakah orang-orang non muslim itu yang akan diijabah doanya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada kuliah. Ketika ada orang non muslim mendoakan kita, misalnya doa salam, kalau salam nggak usah dijawab. Assalamualaikum, kita jawabnya waalaikum. Tinggal doanya apa bentuknya. Kalau salam kita jawabnya jangan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi. Misalnya dia salam, kita doa juga. Tinggal lihat doanya apa. Kalau salam, ya waalaikum aja. Waalaikum dan atas tanpa ada waalaikumsalam. Kalau doa yang lain mau ya, ya tetap kalau kita mau amalkan ya nggak masalah sih. Karena memang itu doa kebaikan untuk kita. Kita boleh nggak mendoakan orang kafir sekarang? Di Bali sekarang. Kalau orang kafir mendoakan kita, ya semoga Allah mengijabah atau mendengar doa dia. Karena itu untuk kita. Kalau kita mendoakan orang kafir yang masih hidup, boleh nggak? Sekarang saya tanya, boleh nggak? Iya nggak apa, boleh, antum amin boleh. Kalau mendoakan dia, ya mendoakan yang lebih dari itu, ya semoga Allah memberikan hidayah kepada anda, ya. Dan itu lebih dari hanya sekedar sembuh dari sakit. Makanya kalau ada orang sakit, ya mungkin teman, relasi dan lainnya, semoga untuk mendapatkan hidayah dan sehat di atas hidayah, ya senang di atas hidayah, bahagia di atas hidayah. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih menyenangkan, ya menyenangkan. Dan itu lebih bahagia, ya, daripada senang di atas apa namanya? Di atas apa? Kesesatan dan kesyirikan.
Ala kulli hal itu doa yang boleh diberikan kepada mereka yang jauh lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah masuk, kita akhiri dengan kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.